pada babak terdahulu dikisahkan 4 orang tokoh sakti Mandraguna, yaitu Ki Jara, Lugina, Kampala, dan Targo, terlibat dalam pertarungan yang dahsyat. 3 orang menemui kematian, yaitu Ki Jara, Lugina, dan Targo. Jenazah Ki Jara dan Lugina dibawa ke ibu kota Madangkara oleh 2 orang anggota Regu Mata-Mata dari Keraton Madangkara. Sedangkan Targo dikebumikan sendiri oleh Kampala. Sementara itu, Lasmini dan Ambar yang terus-menerus mencari Kampala dan Targo telah berhasil menemukan Kampala yang sedang duduk berduka cita di hadapan kuburan Targo. Hei, botak! Masih ingat sama aku? Masih? Kau gadis yang kasar dan binal yang berjudi di desa Dumadak. Ternyata ingatan kau masih baik. Apa maksud Nona bersikap kasar terhadapku? Sekian lama aku kesana kemari mencari kau, dan sekarang ketemu. Kenapa mencari aku? Untuk membayar hutang lama. Membayar hutang lama? Dulu aku kabur melarikan diri, sebab terus terang kau memang hebat. Dan aku belum mau mati, karena aku masih muda. Apa sekarang sudah siap untuk mati? Bangsat! Ngomong asal mangap. Lalu? Aku sekarang tidak takut lagi sama kau. Sebab aku sekarang berdua dengan guruku. Guru? Tuh, orangnya berdiri di belakang kau. Gurumu masih muda dan cantik. Botak. Tahu juga kau perempuan cantik. Kau sangat kasar, Nona. Sebab aku benci sama kau. Aku ingin segera membunuh kau. Orang Tibet, terus terang aku kagum sama kau. Kau bisa mengalahkan 2 orang tokoh di Jaya, Ki Jara dan Lugina. Betapa tingginya ilmu yang kau miliki. Ilmu yang saya miliki tidak terlalu tinggi. Sama saja dengan tokoh-tokoh lainnya. Tapi karena hidup dan mati ada yang mengatur, maka Sang Maha Pencipta telah menentukan Ki Jara dan Lugina yang harus meninggal. Juga sahabat saya, Targo, takdirnya telah ditentukan bahwa dia pun harus mati oleh Lugina. Ya, begitu pula dengan saya. Saya tidak tahu kapan saya akan mati. Mungkin besok, bahkan mungkin hari ini, mati dibunuh oleh Nona berdua. Kalau begitu, sekarang kau sudah siap untuk mati? Semua umat manusia memang harus siap untuk mati. Namun meskipun demikian, diwajibkan pula untuk mempertahankan hidupnya. Sebab usaha mempertahankan hidup adalah perbuatan yang amat mulia. Rupanya kau doyan berkhotbah, botak. Saya tidak sedang berkhotbah. Saya hanya menjawab apa yang ditanyakan pada saya. Alasan? Kau pandai membolak-balik kata orang Tibet. Tapi semua yang kau uraikan hanyalah menunjukkan bahwa kau tidak akan tinggal diam kalau aku serang. Nona sudah mengetahui jawabannya. Baik. Sebentar. Persoalan antara saya dengan Nona Ambar, murid Nona Lasmini, hanyalah persoalan sepele. Cuma kesalahpahaman biasa. Nah, apakah Nona Lasmini sampai mau bersusah payah mencari saya untuk bertempur hanya karena perkara yang kecil seperti itu? Bukan itu perkaranya. Lalu? Di ibu kota Majapahit, kau pernah bentrok dengan seorang gadis yang bernama Yulidar? Ya, pernah. Dia muridku. Saya tidak menduganya. Apa alasannya Yulidar menyerang kau? Dia tidak mau ada orang lain yang mendahului membunuh Brahma dan Mantili. Nah, aku juga sama. Mengapa semua orang menghalangiku untuk berhadapan langsung dengan Brahma? Makanya, lebih baik kau pulang saja ke Tibet. Diteruskan juga percuma. Saya hampir melakukannya. Tapi setelah Targo tewas, maka pikiran saya berubah. Saya bertekad, apapun yang terjadi, saya harus tetap melaksanakan niat saya. Sebab sudah terlanjur basah. Kalau begitu, segera saja kita berkelahi. Ya, apa boleh buat? Kau ini orangnya kalem dan tenang.
selalu bersikap ramah tamah. Tapi di balik ketenangan dan keramah tamahan, bagian sikap seorang begawan, ternyata kau memiliki watak yang angkuh. Majulah kau, botak. Hap! Ambar menyerang dengan ganas. Pukulannya bertubi-tubi dengan cepat, menyerang kepala dan dada. Tapi si Kampala tetap tenang. Dia hanya menggerak-gerakkan kedua tangannya, seperti sedang mengusir lalat. Dengan mudah sekali dia menghalau serangan Ambar. Ambar meningkatkan serangan. Sekarang kedua kakinya ikut beraksi, melakukan tendangan yang kian beruntung, menerjang ke arah perut lawan. Tapi tetap saja tidak ada gunanya. Orang Tibet itu dengan mudah menjinakkan Ambar. Perutku. Bangsat. Perutku ditonjok keras banget. Sampai mual. Kau lengah, Ambar. Kau terlalu bernafsu menyerang terus. Lupa pada pertahanan. Akibatnya perutmu kena sodok. Untung sodokan itu tidak dengan sepenuh tenaga. Kalau tidak, isi perutmu bisa ambrol. Hei, manusia botak dari Tibet. Kau memang hebat. Tapi aku ingin tahu, apakah kau memang benar-benar hebat? Tahanlah jurus kembang seribu. Kena pukul sekali, si Ambar jadi murka. Dia mau menyerang Kampala dengan bunga anggrek. Langsung dengan jurus kembang seribu. Mampus kau, botak! Ambar melontarkan bunga anggrek. Kampala diberondong berpuluh-puluh bunga anggrek. Tapi dia tetap tenang, tidak bergeming sedikit pun. Balik! Hah? Balik kembali? Bunga-bunga anggrekku berbalik arah kembali padaku. Dia bisa melakukan pukulan balik. Celaka. Ambar bisa mati dikebur oleh bunga anggreknya sendiri. Aku harus menolong dia, memotong serangan. Terima kasih, Lasmini. Kau bertindak tepat pada waktunya. Kalau tidak, senjata makan tuan. Aku mati dirajam oleh bunga anggrekku sendiri. Hebat sekali Lasmini itu. Dengan gerakan yang sangat cepat, sukar diikuti oleh pandangan mata. Dia melompat sekaligus mencabut pedang yang terselip di pinggang Ambar, lalu membabat arus balik. Sampai semua bunga anggrek rontok semuanya berjatuhan ke tanah. Orang Tibet itu terlalu hebat, Ambar. Dia bisa melakukan pukulan balik. Semua bunga anggrek yang kau lontarkan balik kembali, menyerang kau dengan lebih dahsyat. Untunglah aku cepat bertindak, sehingga kau tidak hancur digempur oleh bunga anggrek kau sendiri. Iya. Sekarang kau mundur. Biar aku yang membereskan dia. Baik. Kampala, melihat caranya kau bertarung, nampak jelas kau memiliki tingkat kepandaian yang tinggi. Dan aku yakin, kau punya ilmu yang lebih tinggi dari Ajian Waringin Sungsang. Sebab kau mampu membunuh Kijara. Baik. Sekarang, apakah kau bisa tahan terhadap Ajian Serat Jiwa? Si botak itu duduk di tanah dan bersila. Ya, seperti mau bersemedi. Dari kepalanya keluar asap. Ya, asap putih berupa uap meliuk-liuk di atas kepalanya. Ilmu setan apa yang mau dikeluarkan oleh si botak itu? Naik ke atas. Dia perlahan-lahan naik ke atas, mengambang di udara sebatas lutut, tapi tetap bersila. Ajian Serat Jiwa! Gila, dia bisa meluncur dengan cepat seperti panah, tetap dalam sikap duduk bersila. Sinting, digempur pakai Ajian Serat Jiwa tidak apa-apa. Dia cuma turun sedikit, sampai ke tanah, dan tetap duduk bersila bersemedi. Baik, sekarang aku gempur pakai ilmu lampah lumpuh.
Sekarang Lasmini mau mengeluarkan ilmu lampah lumpuh. Tapi si botak itu tetap duduk di tanah, bersila. Lasmini terpelanting, berguling-guling di tanah dan menggeliat-menggeliat. Manusia botak jahanam! Ku bunuh kau, Lasmini! Aku bunuh kau! Ku bunuh! Ambar, kenapa kau nekat menyerang musuh dalam saat yang paling berbahaya? Aku tidak perlu kau bantu. Aku tidak apa-apa. Aku hanya terlempar biasa saja. Lasmini, maafkan. Aku bukan murid yang baik. Selamat tinggal. Manusia Tibet, kau jahanam. Kau membunuh muridku. Maaf Nona Lasmini. Sama sekali saya tidak berniat membunuh muridmu. Dia menyerang saya di saat saya sedang memusatkan ilmu Paku Mega. Saya tidak bisa mencegahnya, sebab ilmu itu akan bergerak sendiri bila ada serangan. Jadi di luar kemampuan saya. Apapun yang kau katakan, pada kenyataannya Ambar sudah mati, binasa oleh kau. Maka kau harus menebus kematian Ambar. Terimalah ilmu Cipta Dewa, gabungan 3 buah ilmu kadijayaan tingkat paling tinggi: Ajian Serat Jiwa, Ajian Waringin Sungsang, dan ilmu lampah lumpuh. Lasmini terpental dan terkapar di tanah. Mudah-mudahan dia tidak mati. Daripada urusan ini bertambah rumit, lebih baik aku secepatnya meninggalkan tempat ini. Siapa itu? Sebuah bayangan putih tiba-tiba datang, berkelebat sangat cepat menyambar Lasmini dan Ambar. Hebat sekali orang itu. Aku tidak tahu dari arah mana dia datang. Tiba-tiba berkelebat. Kecepatannya sulit diikuti oleh pandangan mata. Biarlah, tidak usah dikejar. Orang itu pasti seorang tokoh sakti yang bermaksud menolong Lasmini dan Ambar. Sungguh sempurna ilmu meringankan tubuhnya. Sambil menggendong 2 orang wanita, dia bisa bergerak laksana kilat. Aku tidak menduga bahwa di negeri ini banyak sekali orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Daulat Sri Baginda Raja Selimbar yang mulia. Ada apa, Punggawa? Kemarilah. Daulat, tuanku. Nampaknya kau membawa kabar penting. Benar, tuanku. Pasukan Dandaka memasuki wilayah perbatasan. Apa? Memasuki wilayah perbatasan? Alasannya untuk memeriksa keadaan para pengungsi, sekaligus menghimbau mereka agar kembali ke kota. Berapa jumlah kekuatannya? Hanya 1 regu, tuanku. Adakah tindakan atau perbuatan mereka yang menyolok? Mereka menyinggung perasaan kami. Menyinggung perasaan? Iya, mereka memutuskan bantuan makanan. Apa? Para petugas dari kita yang membawa bantuan makanan untuk para pengungsi dihadang dan disuruh kembali. Keparat! Mereka cari gara-gara. Brahma yang lebih mengutamakan kepentingan orang banyak masih berada di kerajaan Selimbar, membantu Raja Selimbar yang kerepotan menghadapi akibat perang besar yang terjadi di kerajaan tetangganya, yaitu Kerajaan Benawa. Sementara itu, sebuah bayangan putih berkelebat-kelebat di antara lebatnya hutan belantara menuju ke lereng Bukit Sindara. Ternyata bayangan putih itu seorang laki-laki tua yang berpakaian jubah putih yang sedang menggendong 2 orang wanita. Betapa hebatnya ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya. Sambil membawa beban yang berat di pundak kirinya, dipanggul seorang wanita berpakaian hijau, terkulai lemas, dan di pundak kanannya
juga terkulai seorang wanita berpakaian merah. Namun, dia sanggup berlari demikian cepatnya, meluncur dan melesat bagaikan sebatang anak panah yang lepas dari busur. Siapakah laki-laki tua yang tubuhnya sangat kurus itu? Dan siapakah kedua perempuan yang dipanggul di atas pundaknya? Pada babak terdahulu dikisahkan, Brahma yang lebih mengutamakan kepentingan orang banyak masih berada di kerajaan Selimbar untuk membantu sahabatnya, Raja Selimbar yang kewalahan menghadapi akibat perang besar yang terjadi di kerajaan tetangganya, yaitu Kerajaan Benawa. Sementara itu, sebuah bayangan putih berkelebat-kelebat di antara lebatnya hutan belantara menuju ke lereng Bukit Sindara. Bayangan putih itu ternyata seorang laki-laki tua memakai jubah putih yang menggendong dua orang wanita yang dipanggul di atas pundaknya. Betapa tinggi ilmu meringankan tubuh yang dimiliki oleh laki-laki tua yang bertubuh kurus itu. Sambil membawa beban yang berat, sanggup berlari sedemikian cepatnya, meluncur dan melesat bagaikan sebatang anak panah yang lepas dari busur. Tak lama kemudian, sampailah dia di depan sebuah rumah panggung kecil yang mungil. Kemudian dengan sekali genjot, tubuhnya melayang ke atas sampai di depan pintu dan terus masuk ke dalam rumah. Perlahan-lahan, kedua wanita yang terkulai lemas di atas pundaknya diturunkan dan ditidurkan di atas balai-balai. Sudah tidak tertolong lagi. Oh, tapi yang ini bisa. Hanya mengalami luka dalam biasa. Tidak terlalu sukar merawatnya. Ternyata laki-laki tua itu Aki Kolot, seorang tokoh sakti yang pernah menolong Lasmini dan Yulidar dari ancaman kebutaan akibat bertarung dengan Mantili. Dan dia pula lah yang menyuruh Lasmini dan Yulidar agar pergi ke Pulau Bunga Karang guna mencari obat penawar racun. Dan ternyata pula kedua wanita yang dipanggulnya itu ialah Lasmini dan Ambar. Aku akan menguburkannya di halaman belakang. Setelah itu, aku akan merawat Lasmini. Dengan seksama, Aki Kolot memeriksa keadaan Lasmini dan Ambar yang terbujur kaku di atas balai-balai. Kemudian, perlahan-lahan mengangkat tubuh Ambar dan dibawanya ke belakang rumah. Perlahan-lahan diletakkannya Ambar di atas tanah. Lalu dengan sebuah cangkul, Aki Kolot mulai menggali tanah, membuat kuburan. Bagi Aki Kolot yang memiliki tenaga dalam yang sempurna, tidaklah terlalu sukar membuat kuburan. Cangkulnya bergerak sangat cepat, dan dalam waktu sebentar saja, kuburan itu sudah siap. Lalu dengan upacara yang sangat sederhana, Ambar dimasukkan ke liang lahat dan dikuburkan dengan sempurna. Selanjutnya, Aki Kolot duduk bersila di hadapan kuburan Ambar, bersemedi memanjatkan doa. Selesai berdoa, Aki Kolot dengan wajah yang berduka berjalan perlahan-lahan kembali masuk ke dalam rumahnya, menjumpai Lasmini yang masih berbaring terbujur dengan kaku di atas balai-balai. Keparat! Kemana saja perginya setan gundul dari Tibet itu, hah? Aku sudah memasuki wilayah Kulon. Dan sampai di Kadipaten Kuntala, batang hidungnya tidak nampak. Hah, apa dia sudah sampai di Madangkara? Baik, aku teruskan mencari mereka ke Madangkara. Hei, ada iring-iringan jenazah. Wah, mungkin ada seorang pembesar keraton yang meninggal. Sebab pengiringnya banyak sekali. Juga ada satu regu pasukan Kadipaten Kuntala. Dan, hei, ada pasukan Madangkara. Ya,
Satu regu pasukan Madangkara ikut mengiringkan jenazah ke pemakaman. Siapa yang meninggal itu? Nampaknya orang yang istimewa semasa hidupnya. Nah, upacara pemakaman sudah selesai. Dan orang-orang sudah bubar. Aku akan mendekati beberapa orang anggota pasukan Madangkara yang masih bergerombol bercakap-cakap di sekitar makam. Sampurasun. Sampes. Siapakah yang baru saja dikebumikan? Nampaknya seorang yang istimewa, sehingga dilaksanakan dengan resmi. Dan dihadiri oleh pasukan Kuntala berikut pasukan Madangkara. Bukan seorang, tapi 2 orang. 2 orang? Iya, 2 orang pendekar yang kami anggap sebagai pahlawan. Sebab telah mengorbankan jiwa raganya. Bertarung dengan musuh yang akan membuat onar di Madangkara. Siapa namanya? Kijara dan Lugina. Kijara, Lugina? Nona mengenalnya? Iya, aku kenal dengan mereka. Kijara dan Lugina, 2 orang tokoh yang memiliki ilmu yang tinggi. Musuhnya pasti orang yang sangat dikjaya. Sebab bisa mengalahkan Kijara dan Lugina sampai tewas. Mereka bertarung dengan Kampala dan Targu. Apa? Kampala? Targu? Orang Tibet? Benar, Nona. 2 orang dari Tibet yang sakti mandraguna. Tapi yang seorang berhasil dibinasakan oleh Lugina. Yang mana yang mati? Yang bernama Targu. Sekarang ada di mana si Kampala? Yang satunya lagi itu? Sudah pergi ke wilayah utara. Baik, aku kejar dia. Sebentar, Nona ini siapa? Yulidar, murid Lasmini. Oh, muridnya Lasmini. Yulidar. Ya, aku ingat sekarang. Gadis itu yang dulu datang ke keraton Madangkara, membuat onar, menantang Gusti Ayu Dewi Mantili. Lalu sekarang, kenapa dia mencari Kempala? Biarlah, orang-orang rimba persilatan memang suka aneh-aneh. Daulat Sri Baginda Maharaja Garung yang mulia. Selamat datang di kerajaan Benawa. Terima kasih, Sri Baginda Maharaja Garung. Benarkah kau utusan kerajaan Selimbar? Benar, Baginda. Membawa pesan khusus dari rajamu Baginda Selimbar? Benar, Tuanku. Lekaslah, sampaikan kepadaku. Baginda Selimbar menyampaikan rasa kecewa atas perlakuan pasukan Dandaka yang menghentikan pengiriman bantuan makanan kepada para pengungsi di wilayah perbatasan kerajaan Selimbar. Pasukan Dandaka berbuat seperti itu? Daulat, Baginda. Kapan itu terjadi? Beberapa hari berselang, Baginda. Kejadiannya seperti bagaimana? Kepala desa Pulau Sari yang bernama Kiwanoh yang ditugaskan mengurus pengadaan bahan makanan bagi para pengungsi. Ketika sedang berjalan melintasi Tegalan Palias bersama 6 orang penduduk yang memikul bahan bantuan makanan, telah dihadang oleh 1 regu pasukan Dandaka dan disuruh pulang kembali ke kota. Mengapa pasukan Dandaka berbuat begitu? Kami sangat kecewa atas perlakuan seperti itu. Dan Baginda Selimbar mohon agar Baginda Raja Garung menegur pasukan Dandaka untuk tidak mengulangi lagi tindakannya seperti itu, demi menjaga hubungan baik antara kerajaan Selimbar dengan kerajaan Benawa. Aku mengerti. Raja Selimbar tentu kecewa. Baiklah, permohonan beliau akan aku perhatikan. Terima kasih, Baginda. Sebaliknya, aku juga mohon agar Raja Selimbar menghimbau para pengungsi agar secepatnya kembali ke kota. Dengan demikian, akan enak bagi kita semua. Bagi kerajaan Selimbar tidak menjadi repot, dan bagi kerajaan Benawa dapat meringankan beban. Pesan Baginda akan segera hamba sampaikan kepada Baginda Raja Selimbar. Bagaimana Rai Mas Selimbar? Apakah utusan yang dikirim ke Benawa sudah kembali? Sudah, Kakang Mas. Bagaimana hasilnya? Seperti yang saya duga, Raja Garung bersedia memperhatikan himbauan saya. Bagus sekali. Dia akan menegur pasukan Dandaka yang melakukan tindakan tidak terpuji itu. Kita tunggu hasilnya. Apakah pasukan Dandaka mau mengindahkan seruan kita atau tidak? Kalau tidak, bagaimana Kakang Brahma? Alasanmu? Raja Garung tidak akan berani memaksakan titahnya kepada pasukan Dandaka. Sebab dia berhasil mengalahkan Raja Benawa hingga jadi raja
atas usaha bantuan pasukan Dandaka. Ya, memang itu masalahnya. Raja Garung bukan merupakan seorang raja yang berkuasa penuh. Sebab ada yang mengatur. Dia diatur oleh Dandaka. Tapi bila perkara ini menjadi semakin sulit, kita akan berusaha mencari jalan keluarnya. Sebisa-bisanya dengan jalan damai. Sebab dengan jalan peperangan, hanya akan menambah penderitaan bagi rakyat. Iya, Kakang. Kasihan Raja Garung. Maksud Rai, Mas? Ya, saya kenal betul dengan Raja Garung. Sewaktu dia masih menjadi adipati di Kadipaten Garung. Ya, pada dasarnya dia seorang yang baik. Selalu memperhatikan kepentingan rakyat. Dan hatinya menjadi sedih melihat penderitaan rakyat Benawa atas perlakuan yang kejam dari Raja Garung. Sudah sejak lama ia berniat mencopot Raja Benawa. Tapi dia tidak punya kekuatan. Kenapa tidak minta bantuan kepada Kakang Selimbar? Hal itu pernah disampaikannya kepadaku. Tapi dengan tegas aku menolak. Sebab aku tidak mau terlibat, turut campur urusan kerajaan lain. Iya, benar. Ya, akhirnya dia minta bantuan kepada Raja Dandaka. Dan dia menang. Tapi kemenangannya itu harus ditebus oleh tekanan batin. Sebab dia menjadi raja diatur oleh Raja Dandaka. Tidak bisa leluasa menjalankan tugas rajanya. Sebab selalu diawasi oleh Raja Dandaka. Apa tidak lebih baik kita membantu Raja Garung mengusir pasukan Dandaka? Hal itu bisa kita lakukan. Tapi untuk berbuat seperti itu tidak segampang bila kita membalikkan telapak tangan. Melainkan harus dengan perhitungan yang teliti dan seksama. Iya, Kakang Brahma. Tuanku Raja Agung. Arya Pandaran, kemarilah. Ada apa, Tuanku? Tadi pagi ada 3 orang utusan dari kerajaan Selimbar. Iya, saya dengar laporannya dari Senopati. Lalu pesan apa yang mereka bawa dari Raja Selimbar itu, Paduka? Raja Selimbar menyampaikan rasa kecewanya disebabkan adanya tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh beberapa anggota pasukan Dandaka. Anak buah saya maksudnya, Paduka? Iya, anak buahmu. Menghentikan pengiriman bantuan makanan bagi para pengungsi di wilayah perbatasan kerajaan Selimbar. Kenapa jadi terbalik begitu, Tuanku? Terbalik? Maksudmu? Seharusnya Tuanku yang tersinggung. Aku tersinggung? Apa alasannya? Para pengungsi itu rakyat Tuanku sendiri. Rakyat kerajaan Benawa. Tuanku harus memperlihatkan kesanggupan mengurus mereka. Mengirimkan bantuan makanan, obat-obatan, dan sebagainya. Jadi kalau ada pihak lain yang ikut campur, seperti kerajaan Selimbar yang sok memberikan bantuan, Tuanku harus tersinggung itu. Loh, masalahnya bukan seperti itu, Arya Pandara. Lalu bagaimana, Tuanku? Kita harus melihat itikat baik kerajaan Selimbar, yang merasa kasihan melihat ribuan para pengungsi kelaparan. Tanpa diminta, mereka secepatnya mengirimkan bahan makanan. Nah, perbuatan seperti itu harus kita hargai. Tapi dengan begitu, Tuanku, Tuanku akan direndahkan. Direndahkan? Coba, kalau Tuanku yang berlaku cepat mengirimkan bantuan makanan kepada para pengungsi itu, Tuanku dapat menunjukkan kepada kerajaan-kerajaan lain bahwa Tuanku seorang raja yang besar, yang sanggup mengurusi rakyatnya sendiri, tanpa dibantu oleh kerajaan lain. Arya Pandaran, perkataanmu ada benarnya. Tapi kau harus ingat, keadaan kerajaan Benawa ini masih kacau, belum pulih sehabis melakukan perang yang besar. Jangankan untuk mengirimkan bantuan makanan kepada ribuan pengungsi yang tersebar di bukit-bukit, di hutan-hutan, dan di gunung-gunung. Untuk mencukupi kebutuhan makanan masyarakat yang ada di dalam kota saja, kewalahan. Kenapa tidak minta bantuan kepada kerajaanku, kerajaan Dandaka? Kerajaan Dandaka sanggup menyediakan bahan makanan untuk membantu rakyat Benawa dalam kurun waktu yang tak tertentu. Hal itu sudah aku lakukan. Bukan hanya kepada kerajaan Dandaka, tetapi kepada kerajaan-kerajaan lain. Tapi pelaksanaannya tidak bisa secepat yang kita harapkan, sebab harus melalui tahapan demi tahapan. Sedangkan kebutuhan para pengungsi yang jumlahnya ribuan sangat mendesak. Nah, untuk itu, kita harus menghargai pihak mana saja yang bersedia mengulurkan tangan, membantu meringankan beban penderitaan para pengungsi. Tapi tindakan kerajaan Selimbar itu bisa membuat para pengungsi menjadi manja, Tuanku.
dan menjadi malas. Mereka jadi segan kembali ke kota. Sebab sudah keenakan. Bahkan bisa-bisa menyeberang menjadi rakyat selimbar dia. Untuk mengatasi hal itu sangat mudah. Bila nanti pengiriman bantuan bahan makanan datang dari kerajaan Dandaka, dengan segera kita bisa menghimbau kepada kerajaan Selimbar agar menghentikan bantuan kepada para pengungsi. Dengan demikian, para pengungsi akan mengalir kembali memasuki kota-kota, sebab mereka sudah melihat bahwa keadaan sudah dapat diatasi. Nah, sebaiknya kau menitahkan kepada anak buahmu supaya tidak mengulangi lagi tindakan yang dapat menyinggung perasaan kerajaan Selimbar. Kenapa harus takut kepada kerajaan Selimbar? Mereka kerajaan kecil. Pasukan perang kerajaan Dandaka dalam waktu 3 hari sanggup menghancurkan kerajaan Selimbar. Dalam hal ini bukan masalahnya takut atau tidak, Arya Pandaran. Tapi saat ini kita sedang memulihkan keadaan yang morat-marit sehabis perang. Nanti kalau keadaan sudah berjalan baik seperti sedia kala, kita bisa membuat langkah-langkah berikutnya yang kita anggap paling baik. Kau terlalu banyak pertimbangan, Raja Garung. Aku seorang raja. Maka aku harus melihat jauh ke depan. Bukan dengan pikiran dan pandangan yang sempit. Tapi kau harus ingat, kau bisa menjadi raja karena dibantu oleh pasukan kerajaan Dandaka. Dan aku sebagai kepala pasukan perang kerajaan Dandaka yang ditempatkan di Benawa ini, tidak bisa kau perintahkan seenakmu. Semuanya harus melalui persetujuan Raja Dandaka. Bukan kau yang paling berhak menentukan nasib kerajaan Benawa ini, tapi Raja Dandaka. Kau tak ubahnya sebagai raja bawahan. Nah, camkan itu. Raja Garung menghela nafas. Dalam hatinya terbesit rasa penyesalan. Dia telah melakukan langkah awal yang salah dengan memilih kerajaan Dandaka sebagai teman. Namun semuanya sudah terlanjur. Nasi sudah menjadi bubur. Kenyataan yang pahit harus dihadapinya sendiri. Apakah dia sanggup mengatasinya? Pada babak terdahulu dikisahkan, Aki Kolot alias Begawan Banuaji membawa jenazah Ambar dan Lasmini yang terluka dalam ke rumahnya di lereng Bukit Sindara. Dengan upacara yang sederhana, Ambar dikebumikan di halaman belakang. Selanjutnya Aki Kolot merawat Lasmini. Sementara itu, Brahma dan Mantili terus-menerus mengikuti perkembangan yang terjadi di kerajaan Benawa, yang sudah sampai pada tahap pengiriman utusan dari kedua belah pihak. Tuanku Sri Baginda Maharaja Garung yang mulia. Bagaimana, Senopati? Apakah kiriman bahan makanan dari Dandaka sudah tiba? Sudah tiba, Tuanku. Sudah? 30 pedati dan gerobak yang besar-besar penuh dengan muatan beras dan bahan makanan lainnya sudah bergerak memasuki tapal batas ibu kota. Oh, Dewata yang agung. Terima kasih. Rakyatku segera dapat tertolong. Senopati, cepat kau urus segalanya. Dan sekarang juga jangan buang-buang waktu. Perintahkan satu pasukan pergi ke tempat-tempat penampungan para pengungsi yang tersebar di bukit-bukit, di gunung-gunung, dan di mana saja. Perintahkan semuanya turun, masuk kembali ke kota. Umumkan, keadaan genting sudah bisa diatasi. Daulat, Tuanku. Titah Tuanku segera hamba lakukan. Lihat, Ki Ajeng Mantili. Para pengungsi nampak sangat gembira dan bersemangat. Sebab mereka akan kembali ke kota, ke rumahnya masing-masing, setelah sekian lama hidup di pengungsian. Nyai, jangan bengong melulu. Ayo atuh, bantu aku membereskan bawaan. Apa benar, Kang Badir? Bahwa di kota sudah tidak ada perang? Perang sudah lama berhenti, Nyai. Keadaan sudah aman. Tapi katanya pasukan kerajaan Dandaka masih berkeliaran di kota-kota.
Berarti tanahnya belum aman. Sebab kalau benar-benar sudah aman, tidak perlu lagi ada pasukan perang yang berkeliaran di kota-kota dan di kampung. Hal itu dilakukan kalau masih ada sisa-sisa para pengacau yang mau membuat kerusuhan. Lalu apa benar kita dijamin selain aman juga tidak ada kekurangan bahan makanan? Aduh Nyai, masa Raja Garung bohong? Lagi pula banyak yang bercerita melihat iring-iringan pedati dan gerobak yang mengangkut bantuan bahan makanan dari kerajaan Dandaka. Apa cukup untuk memberi makan kepada seluruh rakyat Benawa? Tidak semuanya dibagi, Nyai. Tidak semuanya? Iya. Kok pilih kasih? Tidak adil itu. Bantuan bahan makanan itu bukan untuk dibagi-bagikan kepada seluruh rakyat Benawa secara merata, melainkan hanya untuk menutupi kekurangan. Sebab kerajaan kita masih mempunyai persediaan bahan makanan, tapi tidak mencukupi secara keseluruhan. Nah, untuk menutupi kekurangan itu, didatangkan bantuan bahan makanan. Jadi yang akan diberi hanya yang kekurangan saja, ya kan? Iya, Nyai. Sebab yang tidak kekurangan, buat apa diberi lagi? Kalau bantuan itu sudah habis, lalu kita makan apa? Semua itu sudah diperhitungkan, Nyai. Maksudmu, Kang? Bantuan bahan makanan itu cukup untuk jangka masa tertentu sampai rakyat sendiri mampu mengatasi masalah penyediaan bahan makanan sendiri. Misalnya ya, para petani dapat dengan tenang menggarap sawahnya sampai menghasilkan panen yang baik. Iya ya, Kang. Nyi, kita semuanya harus kembali bekerja pada bidangnya masing-masing, ya. Jadi begitu persediaan bantuan bahan makanan itu habis, kita sudah siap. Sebab kita sudah bisa menghasilkan sendiri bahan makanan. Kalau begitu lebih enak di sini ya, Kang ya? Maksudmu? Di tempat penampungan pengungsian ini enak, Kang. Kita tidak usah bekerja. Makanan tetap ada, mengalir dari bantuan kerajaan Selimbar. Nah, ini nih. Kelamaan enak jadi manja. Kerajaan Selimbar membantu kita hanya karena kasihan saja. Tapi lama-lama kan bosan juga, memberi makan orang tanpa ada hasilnya. Iya ya, Kang ya. Ayo, cepat bereskan barang-barang bawaan kita. Tuh orang lain sudah siap menuju ke sana berkumpul di tegalan. Ya, ayo Kang, ayo. Setan gundul dari Tibet, kemanapun kau lari, kalau masih berada di tanah Jawa Dwipa, kau tidak akan lolos dari tanganku. Yulida. Hari ini aku bersumpah untuk mengadu jiwa dengan kau. Kau atau aku yang mati. Aku memang tidak melarikan diri, Nona Yulidar. Aku memilih tempat ini untuk menunggu kedatangan Satria alias Brahma. Apa maksudmu? Membersihkan tempat ini? Membuat sebuah rumah kecil dan membuat sebuah lapangan kecil pula. Apa kau mau mendirikan sebuah perguruan silat di sini? Aku akan berdiam di sini, entah untuk berapa lama. Yang jelas, sampai Brahma muncul menemui aku di sini. Kau sudah capek? Aprak-aprakan ke sana kemari mencari Brahma? Aku tidak tahu Brahma ada di mana. Tapi dia sebagai seorang tokoh yang sakti, pasti akan tahu kalau aku menunggu kedatangannya. Sehingga aku yakin suatu saat dia akan datang ke sini. Boleh juga kau gendut. Mentang-mentang sudah bisa mengalahkan Kijara dan Lugina, kau semakin berani menantang Brahma. Bukan hanya Kijara dan Lugina yang tewas. Tapi sudah banyak jago-jago di wilayah ini yang aku robohkan. Termasuk saudara seperguruanmu, Ambar dan gurumu Lasmini. Apa? Kau sudah bertemu dengan Ambar dan Lasmini? Ya, kedua-duanya sudah tewas. Dan kau jangan mengigau manusia gendut gundul. Aku berkata yang sebenarnya. Mustahil. Lasmini punya ilmu cipta dewa. Jangankan kau, Brahma saja belum tentu akan menang melawan Lasmini. Aku tahu ilmu cipta dewa gabungan 3 buah ilmu kesaktian tingkat tertinggi, yaitu ajian serat jiwa, ajian waringin sungsang, dan ilmu lampah lumpuh. Ya, dan semuanya itu tidak ada artinya bagiku. Kau membual. Buktinya kau sudah tahu. Kijara bertarung dengan aku mempergunakan ajian waringin sungsang. Aku gempur pakai ilmu Paku Mega dan Kijara tewas. Kemudian Lasmini menyerang aku dengan ajian serat jiwa
Dia terpental, lalu menyerang lagi dengan ilmu lampah lumpuh. Juga terpental. Terakhir dia menyerang aku dengan mempergunakan ilmu cipta dewa. Aku gempur pakai ilmu Paku Mega, dan Lasmini yang tewas. Nah, perlu bukti apa lagi? Aku tidak percaya. Ayo, keluarkan ilmu Paku Mega. Aku binasakan kau dengan jurus penawar Sri Gunting. Wah, ilmu di sini namanya aneh-aneh. Ilmu cipta dewa milik Lasmini, setingkat dengan jurus Sri Gunting, milik Mantili. Tapi aku memiliki yang lebih sempurna dan lebih tinggi dari semua itu, yaitu jurus penawar Sri Gunting. Ayo, bersiaplah untuk mengadu jiwa. Ya, apa boleh buat? Yulidar berkelebat-kelebat sangat cepat. Ke atas, ke bawah, ke samping, ke muka, ke belakang. Bagaikan ribuan burung Sri Gunting menyerbu mangsanya dengan ganas. Tetapi Kampala dengan cepat duduk bersila di atas tanah, mengerahkan ilmu Paku Mega. Dari ubun-ubun kepalanya keluar asap putih mengepul-ngepul, dan tubuhnya naik, mumbul sedikit di atas tanah, mengambang dalam keadaan duduk bersila. Tiba-tiba, Kampala berputar sangat cepat, menderu-deru bagaikan baling-baling, memunahkan semua serangan Yulidar yang amat dahsyat. Aduh. Ilmu apa yang dipergunakan si setan gundul itu? Sebuah angin pukulan yang dahsyat. Tapi dingin sekali menghantam dadaku. Dadaku sesak sekali. Dan kedua kakiku menjadi lumpuh. Keparat! Kau mempergunakan ilmu iblis untuk membuat aku lumpuh. Kau jangan besar kepala, gendut jelek. Kubunuh kau dengan jurus kembang seribu. Hanya dengan mengibas-ibaskan kedua tangannya dan kedua telapak tangannya, keluar sebuah tenaga gempur yang luar biasa. Dan akibatnya sangat hebat. Puluhan bunga anggrek yang menyerang dirinya dengan seketika berbalik, menerjang Yulidar dengan kecepatan 2 kali lipat dari kecepatan semula. Balik lagi! Kembali padaku! Celaka! Bunga-bunga anggrek berbalik menyerang aku. Yulidar gugur, senjata makan tuan. Tubuhnya dirajam puluhan bunga anggrek, senjatanya sendiri. Yulidar, gadis hitam manis, berwatak keras, yang pernah menggegerkan keraton Madangkara, kini telah tiada. Gugur sebagai kesatria di dalam ajang pertarungan yang paling terhormat. Kakang Brahma, menunggu apa lagi? Bukankah semuanya sudah selesai? Belum selesai, Mantili. Pasukan kerajaan Dandaka masih bercokol di kerajaan Benawa. Tapi bukankah rakyat Benawa sudah kembali ke kampung halamannya tanpa ada kesulitan? Sebentar lagi mereka akan resah. Kenapa? Selama pasukan Dandaka belum angkat kaki dari Benawa, kesulitan demi kesulitan akan muncul. Sebab rakyat Benawa tidak suka ada pasukan asing yang malang melintang seenaknya di kerajaannya. Tindakan pasukan Dandaka banyak yang tidak berkenan di hati rakyat Benawa. Hal itu akan bisa menimbulkan keributan-keributan kecil yang bisa berkembang ke arah bentrokan besar. Benar, Kakang? Nah, itu Punggawa Sepelat keluar dari istana. Nampaknya dia baru saja memberikan laporan penting kepada Rai Mas Selimbar. Itu lihat, Kakang Selimbar berjalan tergesa-gesa menuju ke sini. Kakang Mas Brahma, di Ajang Mantili. Ada perkembangan baru, Rai Mas? Di wilayah perbatasan terjadi keributan lagi, Kakang. Keributan apa? Rakyat Benawa mengungsi lagi ke wilayah kita. Loh, kenapa begitu?
Belum lama mereka pulang ke Benawa. Sekarang sudah balik lagi. Mereka tidak tahan atas perlakuan pasukan Dandaka. Nah, ini yang aku katakan tadi. Selama pasukan Dandaka masih bercokol di Benawa, akan terjadi hal-hal yang merugikan Benawa. Kita sudah 2 kali menghimbau Raja Dandaka agar dia menarik seluruh pasukan perangnya dari Benawa. Tapi sampai sekarang, tidak ada jawaban yang pasti. Kirim lagi utusan, untuk yang ketiga kalinya dan yang terakhir. Kalau tetap menolak, kita bertindak dengan cara kita. Bagus, saya setuju. Tuh, benar tidak perkataan saya, Kang Badil? Maksudmu apa, Nyai? Aman apanya, Kang? Dan enak apanya? Malah semakin parah. Lebih buruk dari keadaan dulu. Iya, aku sama sekali tidak mengira kalau pasukan Dandaka tindakannya banyak merugikan kita. Dan anehnya, Kang, pasukan kita sendiri, pasukan Benawa, kenapa tidak berkutik ya, Kang ya? Diam saja melihat perbuatan pasukan Dandaka itu. Mereka nampak takut sekali kepada pasukan Dandaka. Sebab mereka itu berhutang budi. Maksudmu apa, Kang? Pasukan kita itu adalah pasukan Kadipaten Garung, pasukannya Adipati Garung. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Benawa karena dibantu oleh pasukan Dandaka. Nah, jadi mereka sungkan untuk menghalang-halangi sepak terjang pasukan Dandaka. Kalau begitu, Kang, sekarang ini yang berkuasa di kerajaan kita bukan pasukan kita sendiri, tapi pasukan asing ya, Kang? Iya, benar, Nyai. Kalau dibiarkan begitu terus, lama-lama kerajaan kita ini akan rusak. Nah, aku rasa tidak akan lama lagi. Pasukan Dandaka itu semuanya akan ditarik kembali ke kerajaan Dandaka. Semoga secepatnya ya, Kang ya. Sebab aku sudah muak melihat sepak terjang mereka. Kakang Mas Brahma. Bagaimana hasilnya, Rai Mas? Gagal total, Kakang Mas. Gagal total? Utusan kita yang menemui Raja Dandaka telah gagal. Himbauan kita supaya pasukan Dandaka ditarik semuanya dari Benawa ditolak mentah-mentah. Bahkan dia marah, menuduh kita yang bukan-bukan. Baiklah. Tidak ada jalan lain untuk menolong rakyat Benawa. Harus dengan jalan kasar. Bagus, saya setuju. Ki Ajeng Mantili, kemarilah Ki Ajeng. Kita akan segera merundingkan sesuatu yang paling menentukan. Lekaslah diuraikan. Sebab tiba-tiba saja saya mencium bau darah. Di tengah sebuah anjang pertempuran, hiruk-pikuk ribuan senjata, serta teriakan-teriakan perang. Wah, Ki Ajeng Mantili, belum apa-apa sudah muncul watak aslinya. Pengaruh hawa, pedang setan mulai merasuk ke dalam diri Ki Ajeng. Saya orangnya tidak betah berdiam diri lama-lama, Kakang Selimbar. Sebentar lagi kita akan beraksi, Ki Ajeng. Dan Ki Ajeng Mantili boleh malang melintang sepuasnya. Iya. Duduklah, Mantili. Iya, Kakang Brahma. Kita akan melakukan pertarungan kucing-kucingan. Seperti dulu, ketika kita mengusir pasukan Kuntala dari kerajaan kita, Benar. Madangkara. Dan seperti biasanya, aku akan berganti nama menjadi Bagus, Satria. saya setuju. Iya, saya setuju. Dengan mempergunakan nama Satria, Kakang Mas tidak akan mudah dikenal. Sehingga memudahkan sepak terjang. Tapi sebaiknya Rai Mas juga berganti nama. Sejak pertama kali Kakang Mas akan melakukan tindakan dengan cara tersendiri, saya sudah siap dan sudah menemukan sebuah nama samaran yang cukup bagus. Apa namanya? Komara. Wah, bagus banget nama itu. Cocok dengan suasana pertarungan kucing-kucingan, bukan? Iya, cocok sekali. Kau juga, Mantili. Nama Mantili sudah terlalu terkenal. Akan mudah dikenali oleh musuh. Jadi sebaiknya kau berganti nama pula. Nama untuk saya apa ya? Utari. Iya, Utari. Nama itu bagus sekali. Kenapa harus mempergunakan nama itu, Mantili? Ini Kakang Brahma tersenggol jantungnya. Kisah cinta pertama memang asyik. Mantili? Tidak apa, Kakang Mas. Kisah itu kan sudah berlalu pada masa silam. Mantili, apa tidak ada nama lain? Tidak ada. Nama Utari bagus kok. Cantik, lincah, gagah, dan pemberani. Nah, sangat cocok untuk melakukan pertarungan kucing-kucingan. Ya, terserah kaulah. Kita tidak boleh mempergunakan rakyat Benawa, melainkan para anggota pasukan Selimbar.
Sebab rakyat Benawa cukup menderita akibat perang panjang. Jadi kita jangan mengusik mereka. Biarkan mereka bekerja dengan tenang untuk mengurusi kepentingan mereka sendiri. Nah, untuk itu saya minta kesediaan Rai Mas Selimbar untuk menyediakan 90 anggota pasukan istimewa. Ada, Kakang Mas. Saya punya pasukan istimewa. Jumlahnya 100 orang. Semuanya dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 30 orang. Masing-masing dipimpin oleh kita. Saya kelompok berapa? Kau, Mantili, memimpin kelompok 1. Baik. Rai Mas Selimbar memimpin kelompok 2. Dan aku memimpin kelompok 3. Iya. Tanggalkan pakaian seragam pasukan perang. Semuanya harus memakai pakaian yang biasa dipakai oleh murid-murid perguruan silat. Kelompok 1 yang dipimpin oleh Mantili dinamakan pasukan Utari. Mulai beraksi dari arah utara. Kelompok 2 yang dipimpin oleh Rai Mas Selimbar dinamakan pasukan Komara. Mulai beraksi dari arah barat. Iya. Dan kelompok 3 yang dipimpin oleh aku sendiri dinamakan pasukan Satria. Mulai beraksi dari arah selatan. Arah timur kita kosongkan untuk jalan mundur pasukan Dandaka. Selamat berjuang. Untuk menghalau pasukan Dandaka keluar dari wilayah kerajaan Benawa, Brahma terpaksa melakukan pertarungan kucing-kucingan. Apakah usahanya itu akan berhasil? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama. Intro stop.